kecil, tidak perlu panik. Jika aku ingin membunuhmu, aku sudah membunuhmu dari tadi. Suara pemimpin penculik itu terdengar dari belakangnya. Aku melihatmu masih muda, dan kamu juga memiliki kemampuan yang baik. Aku hanya ingin kamu bergabung denganku. Petik 2. Desta menyipitkan matanya dan berkata dengan keras. Aku bisa bergabung denganmu asalkan kamu melepaskan wanita itu terlebih dahulu. Petik 2. Melepaskannya. Pemimpin penculik itu meletakkan pistol di kepala Miki. Tut tut, tut. Terdengar nada sibuk telepon, saat itu Lubu langsung terdiam di tempat, baru saja ia ingin menunjukkan wibawanya pada Valet agar ia tahu kehebatan keluarga Ma. Maka dia sengaja menyalakan speaker, namun ia tidak menyangka bahwa itu akan membuat semua mendengar hal seperti ini di dalamnya. Ia langsung disingkirkan oleh keluarga Ma. Pengawal berpakaian hitam itu sangatlah cerdas. Ketika Lubu disingkirkan oleh keluarga Ma, ia tidak lagi menahan Miki. Ia langsung membalikkan badannya dan lari dari peternakan ayam dalam sekejap mata. Ia bekerja hanya demi mendapat sesuap nasi. Lubu sudah disingkirkan, ia tidak ingin disingkirkan juga, maka untuk saat ini, pergi adalah pilihan yang paling bijaksana. Tuan Muda Ma. Bukan. Lubu. Apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu? Violeta menghampiri Lubu. Melihat Lubu yang tidak berdaya, itu tidak membuatnya merasa simpati. Jika melakukan kesalahan harus siap menerima konsekuensinya. Waktu itu, karena ia terlalu sombong dan arogan, maka ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Sekarang Ashar memberitahunya bahwa Desta adalah satu-satunya orang yang bisa mengembalikan segalanya. Jadi ia bersedia melakukan apapun demi Desta dan mengakui Desta sebagai bosnya. Ini semua untuk menebus kesalahan yang pernah ia perbuat. Namun sangat disayangkan, semua ini tidak dipahami oleh Lubu saat ini. Ia memilih untuk mengamuk, ia berteriak dan mengambil pistol lalu membidiknya ke arah kepala Violeta, dan tanpa ragu menarik pelatuknya. Ia tidak percaya bahwa keluarga Ma telah membuangnya dengan begitu mudah. Hanya dengan ia membunuh Violeta, maka ia pasti masih tetap menjadi tuan muda keluarga Ma. Tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak ada. Dor. Suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar. Mata Lubu terbelalak, ia terkejut dan berdiri membatu di sana. Di seberangnya, Violeta masih baik-baik saja. Bahkan tubuhnya tidak luka sedikit pun. Sebaliknya dirinya sendiri tidak tahu sejak kapan ada lubang darah di kepalanya. Dan sesuatu berwarna merah menjijikan mengalir keluar dari kepalanya tanpa henti. Pistol yang ia pegang, tepat menghadap di depan dahinya, dan masih ada asap tipis di moncongnya, yang menunjukkan bahwa tembakan itu berasal dari pistolnya sendiri. Sudah kukatakan sebelumnya, anak-anak jangan bermain dengan senjata tapi tetap tidak mendengarkannya. Violeta mengerutkan bibirnya, ujung jarinya menyentuh dada Lubu perlahan ia langsung tumbang, ia mati dengan kedua mata yang terbuka lebar. Semuanya sudah beres, Desta bangkit dan berjalan menghampiri Violeta dan tersenyum. Untungnya, kamu datang tepat waktu, kalau tidak hari ini aku mungkin akan berada di sini untuk mengakhirinya. Aku akan terus berada di sisimu, dan aku akan muncul untuk melindungimu kapan saja. Hal selanjutnya silahkan kamu yang urus sendiri, aku pergi dulu. Violeta berkata dengan lembut, ia berbalik, dan langsung pergi. Tiger dan beberapa anak buahnya yang melihat ini, mereka tidak berani melanjutkannya lagi. Sementara Desta mengabaikan mereka, mereka bergegas lari tanpa menengok ke belakang lagi. Di peternakan ayam, hanya tersisa Desta dan Miki. Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu berdiri? Desta memandang Miki yang duduk di tanah. Wajah cantik gadis itu pucat, sepasang matanya yang cerah berkaca-kaca, ia menggigit bibirnya dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hari ini untuk pertama kalinya ia mengalami penculikan, dan untuk kedua kalinya ia menyaksikan kematian seseorang di hadapannya langsung. Itu sudah sangat menakutinya. Jika ia tidak dilahirkan di keluarga Cheng yang cukup berwawasan, ia mungkin telah mengompol di celana. Desta mengerutkan kening, dan mengulurkan tangan padanya. Bangunlah, jika kamu baik-baik saja, kamu sendiri yang membuat masalah malah membuat orang lain yang membereskannya. Kita lihat lain kali apakah kamu masih berani atau tidak bertindak sembrono. Dia mengatakan ini mengacu pada perilaku Miki yang menyiram bir ke wajah Lubu ketika di bar. Hal itulah yang membawakan begitu banyak masalah. Miki jelas ketakutan, ia menutup mulutnya dan menangis terseduh-seduh, bahkan ia tidak berani menangis terlalu keras. Sebelumnya,
Ia selalu berpikir bahwa Desta hanya pria biasa yang belum pernah melihat dunia, yang mencoba untuk mendapatkan kehidupan yang enak dengan menarik perhatian keluarga Cheng. Sehingga membuatnya selalu memandang rendah Desta. Ia tahu bahwa Desta adalah seorang pria muda yang menjanjikan dengan keterampilan medis yang hebat, dan masih memiliki koneksi dengan orang yang berkelas. Dan pada saat inilah ia benar-benar mengerti bahwa Desta jauh lebih kuat daripada yang ia pikirkan. Orang seperti ini belum pernah melihat dunia. Lalu dia yang pernah melihat dunia itu apa? Desta tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Mickey. Ia hanya ingin menyelamatkannya dan tidak ingin melihatnya hancur di usia muda. Meskipun hubungan di antara keduanya biasa saja, tetapi mereka saling mengenal dan pernah makan bersama. Jika tidak peduli, sepertinya kurang etis. Dengan mengendarai Santanaya mengantar Mickey, setelahnya Desta langsung pergi. Mickey awalnya ingin mengucapkan terima kasih padanya, tetapi melihat Desta pergi dengan tergesa-gesa ia tidak menghentikannya. Lebih baik ia memikirkan situasi di rumahnya. Ia segera memanggil mobil untuk pulang ke rumah. Di tempat lain, setelah Desta diam-diam mengembalikan mobil, ia kemudian menghubungi Vero. "Kak Desta, kamu tidak apa-apa kan?" Baru saja telepon tersambung, suara khawatir Vero telah sampai langsung terdengar. "Tidak apa-apa, aku telah menyelamatkan orangnya," kata Desta sambil tertawa lebar. Mendengar nada suaranya yang santai, Vero juga merasa lega. Sebenarnya setelah Desta pergi, ia merasa menyesal karena kebaikannya yang konyol malah membuat Desta harus mengambil risiko. Untungnya, Desta tidak celaka. Jika Desta sampai terluka karena hal ini, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. "Kak Desta, nanti sore aku ingin pergi ke 1RS. Aku mendengar bahwa penjualan obat anti kanker di sana tidak terlalu lancar. Aku ingin melihatnya secara langsung. Apakah kamu punya waktu untuk pergi denganku?" tanya Vero dengan gugup. "Tentu saja aku ada waktu. Nanti sore aku akan pergi denganmu. Jangan lagi kamu dengan bodohnya pergi sendirian, nantinya kamu bisa diintimidasi oleh orang-orang itu lagi," kata Desta dengan tegas. Terakhir kali ketika Vero pergi menemui pasien di sana sendirian, ia dilukai oleh orang itu. Jika bukan karena Vero menghentikannya, Desta pasti sudah datang untuk meminta penjelasan. Jelas-jelas Vero adalah gadis yang baik. Mengapa begitu banyak orang ingin mengintimidasinya? Kembali ke sekolah, Desta dengan santai pergi ke kantin untuk makan sesuatu, dan tepat di depan pintu gerbang kantin ia melihat Vero. "Kak Desta, apa kamu sudah makan?" Vero menghampiri dengan senyum di wajahnya, tetapi matanya terus memandanginya, seolah takut ia terluka ketika menyelamatkan Mickey, tetapi ia tidak berani untuk mengatakannya. Demi menenangkan gadis bodoh itu, Desta tidak menghindar. Ia membiarkan Vero memeriksanya dengan detail sekali lagi, baru beranjak. "Kak Desta, ayo berangkat." Para pasien di 1RS itu masih banyak mengeluh tentang harga obat. "Aku harus ke sana untuk menjelaskannya terlebih dulu, kalau tidak para dokter di sana akan kesulitan," kata Vero dengan wajah cemas. Gadis bodoh, meskipun penderita kanker sangat kasihan, namun ada beberapa orang yang sama sekali tidak pantas mendapatkan simpati. "Aku tahu." Vero mengangguk dengan serius. Berdasarkan pengalamannya selama ini, ia perlahan sadar bahwa beberapa kebaikan adalah kebaikan yang tidak berguna, yang hanya akan menjadi alasan bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Keduanya bersiap, lalu mereka naik taksi di depan sekolah untuk berangkat menuju rumah sakit. Di sisi lain, Mickey juga telah pulang ke rumah keluarga Cheng dengan selamat.